Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video secara singkat saja mengenai contoh kualitas pelayanan servis yang saya pernah alami sendiri pada perusahaan jasa dan rumah makan yang ada di Kota Bau-Bau dan di Kota Makassar sendiri. Dengan singkat saja, yang pertama, saya mengambil contoh pelayanan servis pada perusahaan Lion Parcel yang ada di Jalan Kapasaraya. Pada suatu hari saya diminta tolong sama kakak saya untuk mengirimkan barang, yaitu berupa sebuah HP Android yang telah saya beli dari toko MTC Karobosi. Kakak saya meminta untuk pergi kirim HP Android tersebut lewat Express, yaitu perusahaan Lion Parcel. Untuk itu, saya bergegas langsung memesan Grab motor menuju lokasi kantor Lion Parcel tersebut, yang merupakan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan pengiriman barang yang ada di sekitar area Pasar Daya. Setelah seminggu berlalu sejak pengiriman barang tersebut kepada kakak saya, tetapi tiba-tiba saya mendapatkan informasi melalui telepon dari kakak saya mengenai bahwa barang tersebut belum tiba di tempat tujuan. Ya, akhirnya saya mengirimkan kode resi pengiriman barang tersebut untuk dicek kembali, siapa tahu kode tersebut salah. Kemudian kakak saya pun langsung mendatangi kantor Lion Parcel yang ada di Kota Bau-Bau. Tetapi setelah sampai di kantor tersebut, tidak mendapatkan respon pelayanan yang terbaik dari pihak karyawan yang telah dalam keadaan sibuk mengurus pekerjaan lain, seperti dalam bentuk packing dan timbang barang yang akan dikirim. Pada besok harinya, saya pergi lagi ke kantor Lion Parcel, tepatnya di tempat dikirimnya barang tersebut, untuk konfirmasi mengenai barang kiriman saya belum tiba di tempat tujuan. Pihak karyawan Lion Parcel menyambut dan melayani saya dengan respon yang sangat baik sekali dan penuh keramah tamahan saat berbicara dengan pelanggan, menjelaskan bahwa ada salah satu kesalahan dari karyawan kami yang bertanggung jawab pada saat pengiriman barang tersebut mengalami tercecer. Kemungkinan kesalahan terhadap kekeliruan dari karyawan yang kurang memperhatikan barang tersebut. Saya pun meminta solusi terbaik atas kesalahan itu. Pihak dari karyawan Lion Parcel akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tetapi kalau tidak berhasil diselesaikan ini hari juga, maka pihak Lion Parcel akan mengganti rugi atas tercecernya barang tersebut. Saya bergegas pulang dengan senang hati dan mendapatkan pelayanan terbaik, namun hati saya begitu masih cemas dan khawatir pada paket kiriman tersebut yang belum tiba di tempat tujuan. Sore harinya, alhamdulillah saya mendapatkan telepon dari pihak Lion Parcel yang memberitahukan informasi mengenai barang tersebut sudah didapatkan dan akan siap dikirim ke tempat tujuan. Hati saya begitu senang mendengar kabar tersebut, dan kakak saya juga pun begitu lega, dan pihak Lion Parcel pun meminta maaf kepada kami atas kesalahan dari karyawan mengenai saat packing barang tersebut. Dalam kasus ini, saya akan menjelaskan kaitannya dengan kualitas servis. Pada pihak kantor Lion Parcel sudah memberikan dan memenuhi kebutuhan pelayanan sangat baik dalam menangani keluhan personal pelanggan. Namun kebutuhan personal pelanggan tidak terpenuhi
atau tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan pelanggan, yaitu antara waktu tiba barang di tempat tujuan dan tercicilnya barang akibat dari kekeliruan karyawan pihak jual parsel, sehingga pelanggan merasa tidak terpenuhi atas pelayanan yang begitu lama sampai di tempat tujuan. Ya, selanjutnya contoh kasus pelayanan servis yang saya pernah alami bersama ibu saya, yaitu rumah makan Lakeba Seafood yang ada di Kota Bau-Bau. Singkat saja, pada suatu ketika siang hari, saya dan ibu saya mendatangi sebuah rumah makan seafood yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Bau-Bau yang bernama Rumah Makan Lakeba Bau-Bau. Hidangannya sangat mampu membuat lidah tergiur, untuk mencicipinya. Setelah itu, waiter menyajikan hidangan makanan dalam ruangan dengan lantai kotor akibat dari keadaan hujan di luar yang mengotori bercak-bercak lantai tersebut. Di samping itu, meja makan yang kotor terdapat sisa-sisa makanan dan tumpahan sedikit air di atas meja. Dalam hal ini dia berbentuk tangible. Setelah itu, kemungkinan meja tersebut bekas dari pelanggan atau tamu yang sebelumnya makan di meja itu. Kami masih memberikan toleransi kepada pihak waiter rumah makan dengan tujuan kami untuk mencoba masakan enak yang banyak dikunjungi pelanggan, khususnya di Kota Bau-Bau. Ketika menunggu pesanannya begitu sangat lama, ibu saya mulai protes. Tadi kan bilangnya Mbak, pesanannya ndak pakai lama, hanya butuh waktu 20 menit saja, udah siap jadi diantar, kata waiter tersebut. Ibu saya terdiam dan sangat kasihan melihat waiter tersebut. Waiter pun juga terdiam dan menundukkan kepalanya ke lantai. Ibu saya mulai jengkel karena terlalu menunggu lama dalam keadaan perut kosong. Setelah itu, saya mendapati gelas kosong yang belum disimpan di sekitar meja panjang tersebut. Dan tidak ada pelayanan yang tampak dari kesadaran waiter yang inisiatif sendiri untuk segera mengisi gelas kosong itu. Dalam hal ini bentuk intangible. Saat ini, si pemilik rumah makan yang kebetulan hanya datang berkunjung untuk memantau situasi dan kondisi restorannya yang banyak disukai pelanggan ternyata makin lama makin jadi sepi nih. Tanpa habis pikir, kenapa kok restonya jadi sepi begini, kata si pemilik resto. Tak mampu memahami kejadian hal tersebut terhadap rumah makannya. Setelah melihat bukti kasus tersebut, bahwa rumah makannya sangat tidak layak dalam kebutuhan pelanggan, mulai dari lantai kotor yang penuh bercak-bercak, meja yang kotor bekas makanan, serta pelayanan servis yang terlalu lama pada saat pesanan jadi. Ini dalam bentuk tangible dan intangible. Termasuk pelanggan cuma membayar dengan harga mahal hanya untuk makan tanpa melihat kebutuhan kualitas pelayanan kepada pelanggan yang datang. Selanjutnya, yang ketiga, kasus pelayanan asuransi tabungan pendidikan yang ada di kampung saya, yaitu Kota Bau-Bau. Semenjak saya SD sampai SMP, orang tua saya sudah membuatkan buku tabungan asuransi untuk masa kuliah yang akan digunakan. Setelah itu, berjalan waktu begitu cepat, orang tua saya tidak melanjuti pembayaran angsuran bulanan tersebut. Maka berhenti sampai kelas 1 SMP saja.
Ketika saya sudah lulus dari SMA dan saya ingin melanjuti pendidikan di jenjang perkuliahan, dengan begitu saya sangat membutuhkan uang untuk bisa masuk di kampus Politeknik Bosowa dengan biaya yang cukup besar, kurang lebih 8 jutaan untuk bisa masuk di kampus tersebut. Saya pulang kampung dan ikut ke kantor asuransi bersama orang tua saya dalam mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pencairan tabungan uang selama terakhir dari penunggakan tersebut. Pihak asuransi pun memberitahukan dan memproses berkas kami untuk segera dilakukan pencairan. Kami diberikan waktu cukup lama untuk pencairan tabungan tersebut. Menunggu begitu lama sekali, sekitar 2 tahun, dan hanya dijanji-janji terus oleh pihak asuransi tersebut, tidak ada respon. Lantaran tidak mendapatkan hasil, kami mencurigai ada ketidaktransparan dari pihak yang bertanggung jawab pada buku tabungan saya. Selanjutnya, awalnya pada saat mempromosikan untuk ikut bergabung di asuransi itu memberikan kepercayaan sekali kepada masyarakat dan sangat baik memperlakukan kami, tetapi lama-kelamaan tidak jelas dan membuat jengkel serta emosi terkuras. Kami pun melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang, yaitu kantor polisi, dengan membawa bukti yang akurat dan jelas. Laporan masalah kami tersebut diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan hukum. Peraturan yang berwenang untuk siap ditutup asuransi ini sangat tidak baik dan tidak layak dan sangat merugikan masyarakat yang ikut terlibat di dalam perusahaan tersebut. Dari hal tersebut, melihat contoh kasus, maka setelah melihat ini, perusahaan asuransi tidak layak dibangun, mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Kebutuhan pelayanan yang diberikan pelanggan sangat mengecewakan dan tidak sesuai kenyataan, sehingga menunjukkan bahwa terkadang promosi yang disampaikan atau ditawarkan langsung sangat tidak beretika bisnis. Oleh sebab itu diharapkan akan adanya keterbukaan antara pihak produsen dan dari pihak pelanggan, maka mereka akan bisa saling nyaman satu sama lain. Baiklah, sekian dari hasil video saya mengenai kualitas pelayanan servis pada 3 contoh kasus perusahaan jasa dan rumah makan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.